Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unisbank Semarang adalah salah satu universitas swasta yang ada di Semarang, yang memiliki 5 fakultas dengan 14 program studi pilihan dan program diploma kepariwisataan dengan 2 pilihan program studi. Salah satu fakultasnya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang terakreditasi A dan memiliki 3 program studi. Program studi yang pertama ada akuntansi S1 dengan akreditasi A, yang kedua manajemen S1 dengan akreditasi A, yang ketiga keuangan dan perbankan dengan akreditasi A. Tujuan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah yang pertama, tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Dan yang ketiga, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A. Dan yang terakhir adalah menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Di sini perkenalkan, nama saya Selvia Desti Laksmitaviani, NIM 20.05520008 dari kelas akuntansi A1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasional bank syariah. Sistem operasional bank syariah sendiri mempunyai 2 prinsip, yaitu yang pertama prinsip syariah penghimpunan dana dan yang kedua prinsip syariah penyaluran dana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip syariah penghimpunan dana. Prinsip syariah penghimpunan dana sendiri mempunyai 4 prinsip, yaitu giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Yang pertama, 1.1 ada giro wadiah. Pengertian giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat, pemerintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahan pembukuan. Sedangkan secara etimologi, wadiah berarti titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'ah, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu dalam tradisi fikih Islam. Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadiah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak. Dan dapat disimpulkan bahwa giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang di setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. Menurut Abdul Ghafur, giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, belet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Giro wadiah adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip wadiah. Ciri-ciri giro wadiah: yang pertama, bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum yang ditentukan kebijaksanaan masing-masing bank sebagai setoran awal.
Dan yang ketiga, yang terakhir, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia. Landasan hukum giro wadiah yang pertama ada Al-Quran. Ketentuan Al-Quran mengenai prinsip wadiah dapat kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 58. Dan landasan hukum giro wadiah yang kedua ada ijma, yang berarti bahwa telah terjadi ijma dari para ulama terhadap legitimasi wadiah, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat. Dalam Islam, mengenai titipan atau wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada wadiah yat amanah, yang berarti titipan wadiah di mana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Dan yang kedua ada wadiah yat amanah, yaitu titipan wadiah yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak menerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja, ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Landasan hukum positif. Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro wadiah adalah undang-undang yang dimaksud. Giro wadiah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Sebagaimana yang telah diubah dengan PBI nomor 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan akad mudharabah. Giro juga diatur dalam Fatwa dengan Syariah Nasional nomor 1/DSN MUI/4/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip wadiah. Ketentuan giro yang berdasarkan prinsip wadiah adalah yang pertama, bersifat titipan. Titipan ini biasanya diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank tersebut. Persyaratan dan ketentuan pembukuan rekening giro. Dalam lembaga syariah, pembuatan rekening baru untuk giro wadiah mempunyai persyaratan dan ketentuan secara umum, yakni cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening, menyerahkan fotokopi identitas yang terdiri dari surat izin dan dari instansi berwenang, akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya, daftar susunan pengurus, surat keputusan, nomor pokok wajib pajak, menyerahkan pas foto, dan menandatangani kartu, contoh tanda tangan KCT, dan melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank. Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad wadiah antara lain: 1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Dan yang ketiga, bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait
langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya cek atau biliet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan yang terakhir adalah dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Giro Wadiah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro Wadiah ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Ketika nasabah diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek atau biliet giro, kartu ATM, atau dengan tanpa biaya. Dalam aplikasinya ada giro wadiah yang memberikan bonus dan ada giro wadiah yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadiah memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro wadiah tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan real. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro wadiah adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank yang dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan. 1.2 ada tabungan wadiah. Tabungan dengan akad wadiah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Demikian pula dalam Fatwa DSN nomor 2 ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadiah, yaitu yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberiannya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad wadiah tersebut, yaitu bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan. Dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal. Dan yang ketiga, dana titipan dapat diambil setiap saat. Keempat, tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang kelima, bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah. Macam-macam tabungan wadiah. Yang pertama, wadiah yat amanah. Pihak penyimpanan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau aset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukan dengan barang atau aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip. Karena menggunakan prinsip atau bentuk yat al-amanah, akad titipan seperti ini bisa disebut wadiah yat amanah. Bank bertindak sebagai truster dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, kebanjiran, atau musibah alam lainnya, asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Kustodian atau bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara yang pertama, tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut. Yang kedua, tidak menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalnya,
Barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa emas atau perak. Yang kedua ada wadiah yad damanah. Dari bentuk yad al-amanah, tangan amanah, kemudian berkembang prinsip yad damanah, tangan penanggung, yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Dengan bentuk ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Rukun dari akad titipan wadiah, yad amanah maupun yad damanah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut. Pelaku akad yaitu penitip dan penyimpan atau penerima titipan. Yang kedua, objek akad yaitu barang yang dititipkan, dan yang ketiga ada sigot yaitu ijab dan qabul. Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut. Yang pertama, bonus merupakan kebijakan hak prerogatif penyimpanan. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya. Sedangkan prinsip wadiah yad damanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu yang pertama giro wadiah dan yang kedua adalah tabungan wadiah. Beberapa ketentuan wadiah yad damanah antara lain 1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Yang kedua, penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan. Yang ketiga, penyimpan menjamin hanya nilai pokok, tidak modal berkurang karena merugi atau teradepresiasi. Dan yang keempat, setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dalam dibagikan sebagai hibah atau hadiah, yaitu bonus. Hal itu berarti bahwa penyimpan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya. Dan yang terakhir, penitip tidak memiliki hak suara. Rukun dan syarat wadiah. Yang pertama, barang atau uang yang diwadiahkan dalam keadaan jelas dan baik. Yang kedua, muwadi yang bertindak sebagai pemilik barang atau uang sekaligus yang menitipkannya atau menyerahkannya. Yang ketiga, ada mustauda yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa kustadian. Dan yang keempat, ijab dan qabul dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah. Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan wadiah, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tabungan wadiah di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Keuntungan tentang tabungan wadiah diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri, asalkan ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing. Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut. Bonus merupakan kebijakan penyimpanan dan bonus tidak disyaratkan sebelumnya. Dalam hal bank keinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan dalam berikut. Yang pertama, bonus wadiah atas dasar saldo terendah. Yang kedua, bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian. Dan yang ketiga, ada bonus wadiah atas dasar saldo harian. 1.3 Tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.
Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Yang perbedaan utamanya di antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, banyak bank syariah bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabah bertindak sebagai syahibul mal. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta bertikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian. 1.4 ada deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk investasi dengan jangka waktu tertentu yang berwujud dalam mata uang rupiah, serta dikelola berdasarkan pada prinsip mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah sendiri adalah kondisi di mana pihak mudharib akan memberikan kuasa penuh di dalam menggunakan dana dari sohibul mal tanpa adanya batasan. Sementara itu, yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito dengan akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai sohibul mal dengan pihak bank sebagai pengelola dana atau yang disebut dengan mudharib untuk mengelola dana yang ada, dan akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor. Dengan demikian, yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana atau syahibul mal mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Ada manfaat deposito mudharabah. Yang pertama, saat keuntungan dari usaha meningkat secara tidak langsung, nisbah yang didapat nasabah juga ikut naik. Yang kedua, bank wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Dan yang ketiga, yang terakhir, usaha yang dijalankan bank sesuai syariah dan halal. Ada kelebihan deposito mudharabah. Yang pertama, besaran nisbah kompetitif. Yang kedua, jangka waktu yang fleksibel. Dan yang ketiga, menggunakan sistem automatic rollover atau perpanjangan otomatis. Sedangkan kekurangan dari deposito mudharabah adalah tingkatan kepastian nisbah tergantung realisasi bisnis dari pengelola dana. Jika kinerja bank tersebut jelek dan usaha yang dilakukan merugi, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah. Ketentuan tentang deposito mudharabah berdasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2000, deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai syahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Dan yang keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan. Yang kelima, bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dan yang terakhir, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. Deposito ini dijalankan dengan prinsip mudharabah mutlakah karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah di mana pihak pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukuan deposito mudharabah harus dilengkapi dengan suatu akad atau kontrak atau perjanjian yang berisi antara lain
nama dan alamat sahibul mal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo, serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian awal akad pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam, tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpan deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Atas bagi hasil yang diterima dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip syariah penyaluran dana. Ada prinsip investasi yang terdiri dari 1.1 mudharabah muqayyadah. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah muqayyadah juga bisa diartikan sebagai pemilik dana membatasi atau memberi syarat kepada pengelola dalam pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Dan bank diharuskan melakukan investasi sendiri, tidak melalui pihak ketiga. Jadi dalam investasi terikat ini, pada dasarnya kedudukan bank sebagai agen saja. Atas kegiatannya tersebut, bank menerima imbalan berupa fee. Jenis mudharabah muqayyadah yang pertama adalah al-mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Teknik perbankannya yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua, wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan, tanda penyimpanan atau bilyet deposito kepada deposan. Dengan kata lain, mudharabah muqayyadah on balance sheet merupakan aliran dana yang terjadi dari suatu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan. Misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja.
Yang kedua ada al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Teknik perbankannya yang pertama sebagai tanda buku simpanan bank, menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib menisbahkan dana rekening orang lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi. Yang kedua, dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Yang ketiga, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksanaan usaha berlaku nisbah bagi hasil. Manfaat dari mudharabah muqayyadah yang berarti mudharabah muqayyadah dimanfaatkan untuk membiayai pembiayaan tersebut yang mempunyai prospek margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. 1.2 ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola yang digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain. Dalam bank, teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank-bank dengan mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka tersebut harus dicantumkan dalam akad. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan atau biliat deposito kepada deposan. Yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat, deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Yang kelima, ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. 1.3 ada mudharabah musytarakah. Mudharabah musytarakah biasanya digunakan oleh berbagai pebisnis yang ingin secara independen mengelola bisnisnya, sedangkan pihak pengelola hanya sebagai pelaksana saja. Dengan berjalannya usaha, pihak pengelola juga dapat ikut menanamkan modalnya di usaha. Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut. Dalam akad mudharabah ini, bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana atau investor
dan nasabah pengelola dana atau pemilik proyek, investor penyimpanan dananya untuk diinvestasikan melalui bank syariah. Pada saat yang sama, bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek. Dengan kesepakatan bersama, bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya. Sedangkan nasabah, bank atau investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya. 1.4 Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Syarat musyarakah. Adapun yang menjadi syarat musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dengan disaksikan. Yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga, modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang keempat, ada partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan pembagian keuntungan yang diterima. Rukun musyarakah ada ijab qabul atau sigot adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat, yang terakhir adalah nisbah bagi hasil. Macam-macam musyarakah secara garis besar, musyarakah terbagi kepada dua bagian, yaitu al-amlak dan al-uqud. Yaitu yang al-amlak adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa musyarakah milik adalah suatu musyarakah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad musyarakah. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak terbagi dalam dua bentuk, yaitu al-jabr dan ikhtiyariyah. Yang al-jabr artinya berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Yang ikhtiyariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Sedangkan syirkah al-uqud atau musyarakah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan resiko. Syirkah al-uqud atau musyrikah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu mufawadah. Yang pertama, yang merupakan akad kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang kedua ada syirkah inan, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.
Yang ketiga ada syirkah al-amal. Syirkah al-amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanai. Yang keempat ada syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyediaan barang yang disiapkan oleh setiap peran pekerja. Syed Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh, yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal. Yang kelima ada syirkah mudharabah, merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak sebagai syahibul mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan atau disebut dengan mudharib. Manfaat musyarakah. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan harus disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Yang kelima, prinsip bagi hasil dalam mudharabah musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Di aman, bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 1.5 ada muzaroah. Muzaroah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu dari hasil panen tersebut. Syarat dari muzaroah, menurut jumhur ulama, syarat muzaroah ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi dengan syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf. Karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syabani tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad muzaroah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah yang A. Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang cocok ditanam di daerah tertentu. B. Batas-batas lahan itu jelas. C. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Yang keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut. Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Yang D, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Yang terakhir, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. 5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
Yang A, waktu yang telah ditentukan. Yang B, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Yang C, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Yang keenam, syarat yang berhubungan dengan alat-alat musyarakah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah. Rukun-rukun musyarakah. Penggarap dan pemilik tanah atau akid. Akid adalah seorang yang mengadakan akad. Di sini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah, pihak-pihak yang mengadakan akid. Maka para mujtahid sepakat bahwa akad musyarakah atau mukarabah sah apabila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seorang yang berakal sempurna, dan seorang yang telah mampu berikhtiar. Jika tidak bisa terselenggara akad musyarakah atau mukarabah di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu dinyatakan tidak sah. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya. Yang B, ada objek muzaraah dan mukarabah. Makut ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya, dapat manfaat apa yang diambil. Akad muzaraah atau mukarabah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah yang bermanfaat tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain untuk apakah tanah tersebut digunakan. Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam berpengaruh terhadap jangka perjanjian sewa tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa, dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan. Yang C, harus ada ketentuan bagi hasil. Menurut ketentuan dalam akad muzaraah atau mukarabah, perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari hal itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas di sampingnya untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul ke permukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus disesuaikan dengan kesepakatan keduanya. Yang D, ada ijab dan qabul. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dan melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajas, akad yang diucapkan seorang dengan member atau batasan, maupun khairu munajas atau akad yang diucapkan seorang tanpa memberikan batasan dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. 1.6 ada musaqah. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Adapun tugas penggarap
atau kewajiban menyirami menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Syarat dari musakah, yang pertama ada syarat yang berkaitan dengan akidain, yaitu harus berakal. Yang kedua berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. Yang keempat, hal yang berkaitan dengan waktu. Sedangkan rukun musakah ada 5. Yang pertama, 2 orang yang akad. Yang kedua ada objek musyakoh. Yang ketiga buah. Yang keempat pekerjaan. Yang kelima sigot. Macam-macam musakoh. Yang pertama, musakoh yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya. Berarti pemilik tanah sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian, orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit, ataupun bendungan yang membawa air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya. Yang kedua, musakoh yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknya hanya berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit, atau usaha-usaha yang lain. Musakoh yang pertama harus diulang setiap tahunnya, setiap tahun harus ada penegasan lagi. Sedangkan hukum-hukum yang terkait dengan musakoh adalah A. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu merupakan tanggung jawab petani penggarap. Yang B. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak atau menjadi milik petani dan pemiliknya. C. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun atau gagal panen, maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang D. Akad musakoh yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur atau halangan yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu. Yang E. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musakoh lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan atau pihak pertama. Sedangkan berakhirnya akad musakoh, menurut ulama fiqh, akad musakoh berakhir apabila adanya tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis, adanya salah satu pihak yang meninggal dunia, adanya uzur membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Yang kedua, ada prinsip jual beli terdiri dari 2.1, yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual dalam hal ini adalah bank harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bai'u atau penjual. Yang kedua ada musitari atau pembeli. Yang ketiga ada mabi atau barang yang diperjualbelikan. Keempat ada saman, harga barang. Dan kelima yang terakhir ada ijab qabul, persyaratan serah terima. Lalu dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut. Yang pertama syarat yang berakad, bai'u dan musitari, cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan, tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya harus jelas. Yang ketiga, harga barang harus dinyatakan secara transparan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Dan yang keempat, pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Sedangkan kaidah-kaidah dalam murabahah, yaitu adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah. Yang pertama, ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
Yang kedua, biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Yang ketiga, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak atas harga jual yang termasuk di dalamnya adalah harga pokok penjualan dan margin keuntungannya. Yang ketiga, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan. Yang keempat, jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian. Yang kelima, jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah. 2.2 ada salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Rukun dari salam ada 4. Yang pertama ada pembeli atau muslam, yang kedua penjual atau muslam fihi, yang ketiga modal atau uang barang, yang keempat akad atau ijab qabul atau sigot. Syarat salam yang pertama, pihak yang berakad, yaitu ada kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ingkar janji dan cakap dalam bertindak. Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang jual beli saham. Di antaranya yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kedua, ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada ketentuan tentang salam paralel, yaitu dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dengan akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama atau dengan jelas. Keempat, yaitu penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat, kualitas, dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Maka dalam jual beli salam, kejelasan atau spesifikasi dari objek barang harus diperinci secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Ketentuan harga barang tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. Jika barang yang dikirim salah atau terdapat kecacatan, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dan jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka muslim memiliki hak khiyar, yaitu berhak membatalkan atau meneruskannya dengan kompensasi seperti pengurangan harga. 2.3 ada istisna. Istisna adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama atau pihak yang memesan meminta kepada pihak kedua atau orang yang membuat atau produsen untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut dengan mustasni, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut dengan sani. Dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut dengan musnu atau barang yang dipesan atau dibuat. Rukun jual beli istisna yaitu yang pertama ada pelaku akad, yaitu mustasni adalah pihak yang membutuhkan dan memesankan barang, dan sani adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. Sedangkan yang kedua ada objek akad, yaitu barang dengan spesifikasinya dan harganya.
Yang ketiga ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Syarat jual beli istisna. Yang pertama ada jual beli istisna, mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Yang kedua, jual beli istisna dapat dilakukan pada barang yang biasa dipesan. Yang ketiga, dalam jual beli istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Dan yang keempat, pembayaran dalam jual beli istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Yang kelima, setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan untuk melanjutkan dan atau membatalkan pesanannya. Yaitu selain itu ada penetapan waktu penyerahan barang. Dalam akad jual beli istisna, waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan, dalam akad istisna pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Meskipun jual beli istisna dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktunya, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad. Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaatnya. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang. Hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli istisna yaitu yang pertama, untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat. Yang kedua, untuk mensejahterakan ekonomi manusia. Dan yang ketiga, merupakan kebutuhan masyarakat yang memenuhi barang yang tidak tersedia di pasar. Yang keempat, orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada prinsip sewa. 3.1 Ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Ada rukun dari ijarah, yaitu yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang, yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan, yang ketiga ada ijab qabul, keempat ada upah, kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah, yang pertama kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi harus menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Yang terakhir, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara jelas dan terang-terangan. Jenis dari ijarah, yaitu yang pertama ada ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Ijarah pekerjaan, yaitu ijarah atas pekerjaan mengarah pada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, dan mengantar paket. Sedangkan berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu di bawah ini ada ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak pemilikan dan atas aset atau barang tersebut. Ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu.
Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaannya dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Ijarah lanjut adalah kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Pembatalan ijarah. Akad ijarah dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika ada sewa dalam jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang D, terjadi uzur pada salah satu pihak. 3.2 ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah merupakan suatu kesepakatan tertulis dalam hal kerjasama di mana BMT menyediakan barang yang kemudian diserahkan kepada anggota yang digunakan sebagai objek sewa serta terdapat pula perjanjian di mana dalam perjanjian itu terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang salah satu poinnya adalah menyerahkan kepemilikan barang sewa kepada anggota. Rukun dari ijarah muntahiyah bitamlik, yang pertama ada akid, orang yang berakal. Menurut ulama Hanafiyah, akid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz serta tidak disyaratkan harus balik. Akan tetapi jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah apabila telah mendapatkan ridho dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyah, tamyiz adalah syarat ijalah dan jual beli, sedangkan balik adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung kepada keridhaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu balik dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan dalam ahli akad. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan mukjir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan mustajir. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yang mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang balik dan yang buruk, serta dewasa. Yang kedua ada sigot akad. Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. Akad tersebut berisi ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya. Yang ketiga, ada ujrah atau upah. Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan ujrah. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa di mana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya, ujrah diberikan pada saat terjadinya akad, sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad, para pihak dapat mengadakan kesepakatan, seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhiri imbalan.
Yang keempat, ada manfaat objek ijarah. Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang, sebab termasuk dalam barang yang batal. Barang-barang yang dilarang tersebut oleh syara seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Syarat dari ijarah muntahiyah bitamlik, yang pertama ada bagi atau mujir dan mustajir. Syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah telah balik dan berakal. Dengan demikian, apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balik, tetapi anak telah memayis pun boleh melakukan akad sewa-menyewa dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari walinya. Yang kedua, harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu dinyatakan tidak sah. Yang ketiga, upah atau imbalan. Dalam akad sewa-menyewa, upah atau imbalan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya, karena ia merupakan pembayaran harga manfaat. Yang keempat, ada objek ijarah, yaitu objek sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga. Objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang telah disepakati. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. Penyerahan manfaat objek sewa harus sempurna, yakni adanya jaminan keselamatan objek sewa sampai kepada masa yang disepakati. Yang kelima, ada macam-macam ijarah, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara untuk dipergunakan, maka jumhur ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Yang kedua, sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa-menyewa seperti ini hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dan lain-lain. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, misalnya menggaji seseorang pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Serta sewa-menyewa yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Keduanya bentuk sewa-menyewa terhadap pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan. Terjadi batal dan berakhirnya ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu dapat terjadi apabila satu, terjadi aib pada objek sewaan. Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini, pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan. Yang kedua, rusaknya objek ijarah. Rusaknya objek yang disewakan apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali. Misalnya terbakarnya rumah yang menjadi objek sewa. Yang ketiga, ada berakhirnya masa perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa-menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak, maka akad sewa-menyewa berakhir. Namun, jika terdapat uzur yang mencegah fasad, seperti jika masa sewa-menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman
sebelum waktunya. Yang keempat, adanya uzur. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. Sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak, misalnya seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang-barang tersebut musnah, terbakar, atau dicuri. Orang yang bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa yang telah diadakan sebelumnya. Demikian presentasi dan penjelasan saya mengenai sistem operasional bank syariah. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan di presentasi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.